Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Hairul UMSH, Jabatan Ahli Pertama Penggerak Swadaya Masyarakat, Unit Kerja Kecamatan Raba, Instansi Pemerintah Kota Bima. Dalam tugas kali ini saya akan memaparkan mengenai nilai-nilai dasar ASN. A. Penjelasan dan pemaknaan nilai-nilai dasar ASN. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, yang dimaksud dengan aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjadi seorang pelayan publik yang profesional diperlukan pembekalan kepada PNS dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan ANEKA, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. 1. Akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Untuk menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel, maka diperlukan beberapa aspek yang merupakan indikator dari nilai dasar akuntabilitas, antara lain kepentingan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Brouwen pada tahun 2007, yaitu pertama, untuk menyediakan kontrol demokrasi dalam kurung peran demokrasi. Kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kurung peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kurung peran belajar. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. 2. Nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok per kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah. 3. Etika publik. Etika publik lebih dipahami sebagai refleksi atas baik, buruk, benar, salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar, sehingga moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik dan apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat, memenuhi ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu.
Komitmen mutu. 4. Komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintahan. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen dan atau pengguna. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi mutu. 5. Anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kehancuran atau kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Dalam hal ini, penulis berharap agar kita dapat menyadari dampak perilaku dan tindakan pidana korupsi. Karena kesadaran tersebut dapat menjadi kemauan kuat serta semangat tinggi untuk menghindarkan diri dari perilaku dan tindak pidana korupsi, serta lebih jauh lagi membangun kepedulian untuk mengajak dan membangun sistem atau lingkungan berintegritas agar semakin banyak orang yang terhindar dari perilaku dan tindak pidana korupsi. B. Penerapan nilai aneka dalam fungsi tugas sebagai ASN. 1. Akuntabilitas. Amanah seorang aparatur sipil negara adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, ataupun pribadi. B. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. C. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. D. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. 2. Nasionalisme. ASN diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Antara lain, A. ASN sebagai pemersatu bangsa dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. B. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik diharapkan senantiasa lebih mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadinya. C. ASN yang profesional dan memberikan pelayanan yang berintegritas. 3. Etika publik. Nilai-nilai dasar etika publik dan juga kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara tertuang jelas dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengatur tentang nilai-nilai dasar etika publik, yaitu ada 15 poin. Salah satunya yaitu A. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. B. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 serta pemerintahan yang sah. C.
mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, dan lain-lain. Kemudian pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengatur tentang kode etik dan kode perilaku ASN. Ada 12 poin. Salah satunya yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. B. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. C. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, dan lain-lain. Komitmen mutu. Standar penjaminan mutu dalam setiap organisasi tentulah tidak sama mengingat visi dan arah yang akan dituju berbeda-beda. Tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu seperti A. Efektif atau tepat sasaran, yaitu ASN diharapkan mampu melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya sesuai dengan target yang telah direncanakan. B. Efisiensi, tepat guna, yaitu ASN dalam melaksanakan tugasnya diharapkan mampu menggunakan sumber daya yang tepat sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. C. Inovatif, yaitu ASN diharapkan mampu menciptakan sesuatu yang baru atau inovatif dan kreatif dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin lama semakin modern. D. Berorientasi mutu, yaitu ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas prima dan bermutu sehingga apa yang diberikan dapat diterima oleh pihak lain secara baik sehingga mereka merasa puas. 5. Anti korupsi. Sebagai ASN profesional menjunjung tinggi nilai anti korupsi, kita diharapkan dapat menerapkan 9 nilai anti korupsi dalam fungsi tugas kita sebagai ASN. 9 nilai tersebut antara lain: A. Kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang harus lurus, tidak berbohong dan tidak curang. B. Kepedulian. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. C. Kemandirian. Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal, dan lain-lainnya. Mungkin sekian pemaparan saya tentang nilai-nilai dasar ASN. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.